Aing jual. Beberapa hari lalu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberikan tantangan kepada seluruh warga Bandung untuk menyampaikan ide dan aspirasi mereka bagi Kota Bandung. Tantangan ini bukanlah tantangan biasa, karena pemenang dari tantangan ini nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi Wali Kota Bandung selama 1 hari. Tantangan ini pun diberi nama kontes Andai Aku Wali Kota. Kontes Andai Aku Wali Kota bertujuan untuk mengajak komunitas dan masyarakat umum untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung bersama-sama menginovasi Kota Bandung di berbagai aspek. Tujuan utama dari kontes ini juga untuk merekrut komunitas yang memiliki pemikiran terbuka, mengumpulkan ide-ide inovatif dari komunitas dan menyelidiki isu-isu yang sedang bergejolak di publik yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Warga Bandung yang ingin mengikuti tantangan ini bisa memasukkan idenya di website iuran.id. Ide yang dikumpulkan dapat dilengkapi dengan foto, video, ataupun link untuk mendukung pemaparan idenya. Selain memberikan ide, netizen juga bisa ikut mengevaluasi ide-ide yang ada dengan memberikan komentar. Sampai hari ini sudah ada 653 ide yang masuk untuk kontes Andai Aku Wali Kota. Adapun 10 ide terpopuler yang sudah terdata sampai saat ini yaitu mobile apps kreatif Bandung, peraturan merokok sambil berkendara, flyover Paster, aplikasi kendaraan umum, revolusi angkot untuk Bandung Juara, taman buku, tas sampah gratis, sistem informasi transportasi terpusat, terminal terpadu dan pasar modern Cicahem, dan yang terakhir pembuatan monumen Kujang. Kreatif Bandung merupakan salah satu ide yang masuk urutan terpopuler dalam kontes ini. Kreatif Bandung mengusung ide untuk membuat sebuah aplikasi yang akan digunakan untuk melakukan pemetaan potensi dan masalah di Kota Bandung. Serta juga menjadi wadah untuk berdiskusi tentang tindak lanjut dari hasil pemetaan yang ada. Ide ini diusung oleh beberapa mahasiswa yang dipimpin oleh Ahmad Saifuddin sebagai tim leader. Tentu pemenang dari kontes ini akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi Wali Kota Bandung selama sehari penuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Sesuai di tayangan awal, sore hari ini kita akan membahas mengenai Andai Aku Jadi Wali Kota Bandung sehari. Dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami dapat menelepon di telepon interaktif kita di 0224210069. Dan di studio sore hari ini telah hadir ada Mas Ahmad Saifuddin. Beliau adalah orang yang mengikuti sayembara Andai Aku Jadi Wali Kota. Dan ternyata ide kreatif dari Ahmad ini berhasil menjadi urutan teratas yang paling banyak disukai oleh netizen. Apa kabarnya Mas Ahmad Saifuddin? Ini akrab dipanggil Mas Udin ya? Udin aja. Apa kabar ya Mas Udin? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana rasanya bisa menjadi seseorang yang idenya ini bisa disukai oleh banyak sekali netizen? Sebenarnya nggak nyangka ya. Jadi ketika ide ini diikutkan lomba ini sebenarnya pengennya adalah melihat atensi dari pemerintah seperti itu. Jadi ketika ada respon balik gitu dari masyarakat, kemudian dari user yang menggunakan atau yang juga mengikuti kompetisi ini ya sangat senang lah istilahnya kayak gitu. Pastinya. Nah, Udin sendiri aktivitasnya apa sehari-hari? Kalau saya masih kuliah sekarang. Masih kuliah ya? Betul. Semester berapa? Semester 8. Semester 8 sudah bisa membuat ide-ide kreatif luar biasa loh. Iya. Nah, ini awalnya mengikuti ajang, bisa dikatakan ajang ya seperti ini. Ya, bisa mengikuti kompetisi. ajang ini seperti apa? Jadi ketika itu secara tidak sengaja sebenarnya
ketika itu ya ketika main Facebook gitu dan seperti biasa Kang Emil gitu kan sering banget gitu, sering sekali update gitu kan, dan ketika saya membuka Facebook ini beliau sempat update terkait adanya kompetisi ini gitu. Itu pun secara tidak sengaja. Kemudian saya lihat deskripsi singkatnya terlihat menarik, kemudian saya coba masuk ke websitenya seperti itu. Nah, kemudian melihat visi dari Kang Emil adalah mencari ide-ide dari orang-orang Bandung untuk bareng-bareng istilahnya menyelesaikan permasalahan di Bandung. Nah, ini sangat masuk sekali gitu dengan sebenarnya ide saya ini sudah ada sebelum lomba ini kayak gitu. Jadi sangat masuk sekali dengan proyek yang akan saya dan teman-teman kembangkan. Baik, ini bikin penasaran sekali ya, ide-ide apa sebetulnya yang dibuat oleh Udin dan juga teman-temannya. Tapi nanti kita akan tahan dulu, Udin ya. Kira-kira ada kreatif apa yang sudah dibikin sama Udin. Dan untuk Anda saudara, jangan dulu kemana-mana karena setelah ini kami masih akan kembali masih membahas mengenai dialog kita Andai Aku Jadi Wali Kota Sehari, pastinya cuma di I Love Parahyangan. Kami sajikan detail informasi penting untuk Anda. Tarik ulur digelarnya musyawarah nasional ini terus mengemuka. Pemerintah akan memeriksa lewat Menteri ESDM Dalam mengikuti perkembangan setiap peristiwa di Indonesia. Kompas Petang, Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Mencari jawaban dari setiap kegetiran. Live Report akan merangkum semangat dan juga kewaspadaan dari seluruh penjuru negeri. Memburu detail setiap kejadian. Cukup banyak aparat kepolisian yang saya lihat sejak sore tadi mulai berjaga. Demikian yang dapat kami informasikan dari Jambi. Ini laporan saya. Demikian, kembali ke studio. Kembali pada Anda di studio. Masyarakat memang tidak boleh takut dan negara tidak boleh kalah dari teror. Live Report Senin sampai Jumat pukul 7 malam live di Kompas TV. Ngobrol seru bersama orang-orang inspiratif dengan topik segar penuh motivasi. Betul, ini istimewa banget. Iyalah, karena Ultimate itu fun banget. Hai, gue DJ Yasmin. Jangan lupa Saksikan Ultimate You tiap hari Sabtu jam 8 malam. Sabtu jam 8 malam. Hanya di Kompas TV. Wajib. Saudara, Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Sore hari ini masih membahas mengenai andai jadi wali kota Bandung sehari. Dan untuk Anda yang ingin ikut berinteraksi bersama kami dapat menelepon di telepon interaktif kita di 0224210069. Dan masih bersama Mas Udin di sini selaku orang yang sudah mengikuti sayembara dari Kang Emil ini ya. Dan ternyata ide kreatifnya ini menjadi favorit, istilahnya seperti itu bagi netizen. Ide kreatif apa yang telah diciptakan atau akan segera direalisasikan oleh Mas Udin kalau memang terpilih ya, begitu ya? Masya Allah. Jadi ide yang saya bawa dengan teman-teman itu kita coba mendevelop ya atau membuat suatu mobile apps atau aplikasi berbasis Android. Nantinya akan kita kembangkan juga berbasis iOS maupun Windows Phone gitu. Yang di dalamnya kita isi dengan deskripsi terkait permasalahan-permasalahan di Kota Bandung. Baik. Dan juga potensi-potensinya yang ada seperti itu. Nah, sebenarnya deskripsi ini nantinya kita tujuan utamanya adalah menjadi acuan bagi komunitas-komunitas, kemudian bagi mahasiswa-mahasiswa yang pengen berkontribusi, pengen membantu Kang Emil gitu dan Pemkot Bandung untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi tujuannya nanti ketika mereka melihat deskripsi, oh ternyata di tempat ini ada permasalahan ini saja, seperti itu mereka akan bergerak bersama untuk menyelesaikan permasalahan Nah, itu. bedanya apa dengan Twitter? Sekarang kan bisa masyarakat di Bandung khususnya bisa melaporkan apa saja yang Betul, mereka rasakan atau lihat Iya. di Twitter. Nah, bedanya apa dengan aplikasi ini? Nah, kalau misalkan Twitter dan media-media lain seperti yang biasanya warga Bandung melaporkan sesuatu lah yang tidak benar gitu kepada Kang Emil, belum ada istilahnya ruang
khusus untuk mereka itu berdiskusi bersama gitu, melakukan atau berdiskusi memikirkan ayo kapan dan di mana kita mau melakukan sesuatu seperti itu. Nah, di aplikasi ini kita memberikan wadah itu gitu. Ketika warga kemudian mahasiswa terutama kemudian komunitas-komunitas tahu ternyata di tempat ini ada permasalahan-permasalahan apa saja, kita menyediakan ruang yang kita sebut sebagai ruang kolaborasi seperti itu. Ruang kolaborasi itu nanti akan menjadi wadah bagi mereka sama-sama memikirkan, oh permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara apa sih, dan saya mempunyai peran apa dan bisa apa di penyelesaian masalah ini seperti itu. Nah, kenapa memilih ide ini? Ya, yang pertama ini sebenarnya berangkat dari apa ya, yang kita lihat sehari-hari gitu ya, bahwa mahasiswa kalau bahkan Bandung gitu ya, kota pelajar juga lah istilahnya, lebih dari 80 universitas kayak gitu. Kita belum melihat adanya dampak signifikan yang diberikan mahasiswa kepada istilahnya penyelesaian permasalahan di lingkungan sekitar mereka saja lah seperti itu. Mahasiswa selama ini ya masih terlalu fokus dengan urusan-urusan mereka di kampus kayak gitu, organisasi-organisasi di kampus gitu. Tapi mereka lupa akan bahwasanya ketika nanti mereka keluar dari mahasiswa, ya mereka akan kembali ke masyarakat gitu. Dan hal inilah yang membuat kami merasa bahwasanya kalau misalkan kita bisa bergerak gitu sendiri, tapi kalau misalkan kita bisa mengajak orang banyak, kemudian kita bisa istilahnya menyadarkan lah mahasiswa-mahasiswa ini, itu akan lebih baik kayak gitu. Makanya kita buat aplikasi ini sehingga nanti mahasiswa yang semula tidak tahu permasalahan yang ada di sekitar kosannya lah misalnya seperti itu, bisa tahu, oh ternyata di sekitar saya itu ada permasalahan sampah tuh, oh di sekitar saya ada permasalahan pendidikan tuh, anak-anak ini nggak sekolah dan sebagainya. Berarti memang gitu. Concernnya ke mahasiswa-mahasiswa Betul, ya. dan komunitas benar. Komunitas. Nah, tadi juga waktu offer kita sempat ngobrol, ternyata Mas Udin ini aslinya dari Jawa Timur ya. Betul. Bukan orang asli Bandung. Iya. Kenapa ingin jadi wali kota Bandung? Jadi terkait wali kota ya atau jabatan-jabatan lain yang istilahnya ya pemangku kebijakan seperti itu, ini berawal dari ketika saya masuk ke asrama. Baik. Asrama rumah kepemimpinan. Ada 7 regional seperti itu di Indonesia, dan di Bandung sendiri itu isinya adalah anak-anak ITB dan anak-anak Unpad seperti itu. Dan di dalam asrama ini saya bertemu dengan orang-orang hebat istilahnya. Mereka adalah stakeholder kampus gitu, ketua himpunan, kemudian wakil presiden fakultas dan sebagainya seperti itu. Dan di sini kita tertrigger istilahnya, bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan sesuatu yang lebih ke orang lain gitu, tidak hanya memikirkan kita sendiri gitu. Dari lingkup yang terkecil, dari lingkup di luar asrama kita sampai ke lingkup yang lebih besar, misalkan Bandung, kemudian apakah Indonesia seperti itu. Nah, inilah yang membuat saya ketika saya tahu bahwa ada lomba ini dan rewardnya adalah menjadi istilahnya mendampingi Kang Emil menjadi wali kota sehari, ini merupakan suatu apa ya istilahnya peluang lah untuk saya belajar gitu ketika saya kedepannya ingin juga menjadi pemangku kebijakan seperti itu. Berarti memang passion juga ya di ajang ini. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai sayembara ini, tadi ketika di VT sudah disebutkan sudah ada 600 lebih ide-ide kreatif yang sudah diberikan oleh warga Bandung. Sampai saat ini saingan terberat bagi Mas Udin itu ide kreatif apa? Kenal nggak sama orangnya? Kalau kenal mungkin belum ya, karena memang belum ada fasilitas untuk kita saling mengenal satu sama lain di iuran.id seperti itu. Nah, terkait ide yang mungkin berat, menurut saya semua ide bagus gitu ya, karena memang mereka memaparkan permasalahan, kemudian mereka memaparkan istilahnya solusi menurut mereka seperti itu. Tapi beberapa ide yang mungkin ya istilahnya memiliki istilahnya tahap-tahap penyelesaian masalah yang cukup rinci seperti itu. Ya ada beberapa gitu, beberapanya itu ya mungkin yang memang tadi menjadi 10 terpopuler itu seperti itu. Itu memang adalah ide-ide yang menurut masyarakat juga realistis untuk istilahnya direalisasikan seperti itu. Dan memang step-step untuk mencapai ke tahap realisasi itu mereka sudah dijelaskan seperti itu. Baik, kita kembali ke ide kreatif yang Mas Udin akan buat nantinya ya. Ini kira-kira akan bekerja sama dengan pihak mana saja? Jadi kita sangat welcome ya terhadap semua pihak sebenarnya yang memang kita ya dengan potensi apapun gitu. Nanti kita akan coba berkolaborasi, istilahnya siapapun yang mau ikut ayo gitu seperti itu. Tapi kita yang menjadi concern ketika saya ikut lomba ini adalah mendapat atensi dari pemerintah pertama. Karena menurut kami ketika kita mendapatkan link atau jaringan dari pemerintah itu akan memudahkan kami terkait mungkin nanti dari realisasinya, kemudian nanti dari istilahnya
sosialisasi ke warga dan masyarakat terkait ternyata ada aplikasi ini dan masing-masing dari kita yang mempunyai smartphone bisa menggunakannya seperti itu. Dan yang menjadi concern kami juga adalah komunitas-komunitas kreatif yang ada di Bandung, misalkan Bandung Creative City Forum BCCF, kemudian ada ya Code for Bandung gitu kan, Mas Pandu yang juga mahasiswa ITB juga sebagai foundernya, yang juga sebenarnya sudah fokus pada dunia open data seperti ini, seperti itu. Tapi pastinya untuk membuat segala sesuatu ada tantangan-tantangannya lah. Betul. Tapi ini sudah terencana kira-kira nantinya akan berkolaborasi dengan siapa. Tantangan terbesar menurut Mas Udin untuk membuat ide kreatif ini apa? Tapi boleh ditahan dulu jawabannya, kita break dulu ya. Untuk Anda saudara, saya ingatkan kembali jika ingin ikut bergabung bersama kami untuk membahas dialog kita sore hari ini, yaitu adalah menjadi wali kota sehari. Anda dapat menelepon di telepon interaktif kita di 022 421 0069. Setelah ini kami akan kembali, jadi tetaplah dalam program I Love Parahyangan. Kami sajikan informasi aktual, berdasarkan fakta, tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan. Kompas Jabar setiap Senin hingga Jumat, jam 4 sore, di Kompas TV Jawa Barat. Aya paribasa apaan? Pusat diperkuat, cabang diperbanyak. Kawin kadulur. Kawin kadulur kumaha? Aki titiu. Kawinna kan ini titiu. Persib itu budaya. Persib itu anugerah. Persib aing pisan, hanya di Kompas TV Jawa Barat. Selalu dukung Pangeran Biru karena Persib adalah milik kita. Persib aing juara. Sampurasun pemirsa, tepang deui jeung si Kabayan dina episode yang paling ditunggu-tunggu di dunia dan akhirat, Kabayan Nyintre. Aku lahir di negeri sulap. Memang aya janjina pemerintah kantor Amis janjina mah. Kumaha tah? Aramis apa kok? Ka rakyat leutik teh. Para pakar pesulap suka menyulap. Kabayan, Kompas TV Jabar, inspirasi Indonesia. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Sore hari ini masih membahas mengenai andai jadi wali kota Bandung sehari. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Anda, jika ingin ikut bergabung bersama kami dapat menelepon di telepon interaktif kita di 0224210069. Masih bersama Mas Udin di sini ya, yang menjadi salah satu peserta sayembara untuk menjadi andai wali kota, menjadi wali kota begitu. Nah, ini tadi membicarakan mengenai ide kreatifnya Mas Udin. Kira-kira tantangan terbesar yang akan dihadapi mungkin nantinya yang sudah kepikiran apa? Tantangan terbesar adalah ketika kita sudah pada tahap mau melakukan mapping atau survei langsung ke masyarakat untuk mendapatkan data ternyata di wilayah ini tuh ada masalah ini gitu. Karena kami sepakat kalau misalkan kita
nggak mau istilahnya data yang kita ambil, yang kita jadikan deskripsi di aplikasi ini tuh hanya data kuantitatif gitu. Tapi harus ada data kualitatif gitu kan, karena ya ada beberapa istilahnya beberapa bagian lah dari masyarakat itu yang memang tidak bisa dikuantifikasi kayak gitu kan. Makanya di sini kami nantinya akan istilahnya melakukan open recruitment kayak gitu terhadap volunteer kayak gitu. Jadi kita akan punya relawan-relawan yang nanti akan kita training, kita siapkan untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang baik bagaimana, kemudian nantinya juga kita juga bekali ilmu-ilmu social mapping yang baik seperti apa kayak gitu, dan nantinya kita terjunkan mereka ke masyarakat kayak gitu. Artinya memang ini kalau terrealisasi, setiap warganya nanti Mas Udin akan mewajibkan untuk memiliki aplikasi ini, semua warga? Kalau mewajibkan tidak, tapi ketika mereka punya smartphone akan kita coba sosialisasikan bahwasanya mereka bisa melihat loh, ternyata Bandung itu punya permasalahan ini saja dan punya potensi ini saja gitu, sehingga mereka nanti ketika mereka mau bergerak bersama kayak gitu mereka bisa tahu gitu mau dengan siapa dan kemana seperti itu. Baik, Mas Udin, ini kita tidak hanya sendiri, kali ini kita sudah mengundang by phone, ada Bapak Rusli Rustaman selaku pakar hukum tata negara. Halo, selamat sore Pak Rusli. Selamat sore Mbak Laras, gimana? Ya. Apa kabarnya Pak Rusli? Alhamdulillah sama-sama. Iya, Pak Rusli tadi sudah menyimak ya kalau Mas Udin ini adalah salah satu peserta sayembara untuk di ajangnya menjadi wali kota sehari, begitu ya Pak Rusli ya? Iya. Nah, saya nggak lihat sih itu nama, saya nggak lihat apa namanya webnya, tapi dapat kabar barusan. Gimana? Ya. Ini menurut Pak Rusli selaku pakar hukum tata negara, apakah ini sah hukumnya ya kalau misalnya nantinya Kang Emil memang benar-benar menyerahkan jabatannya kepada Mas Udin begitu? Begini ya, ini kan jabatan negara ya, jabatan formil negara. Jadi kalau ada istilahnya semacam itu, ini kan sepertinya apa ya, kurang dari sisi hukum tata negara tidak bisa dimainkan gitu ya dalam konteks ini, dalam konteks struktur ketatanegaraan yang formal ya, itu tidak bisa itu. Jadi tidak ada mekanisme hukum yang bisa membenarkan jabatan wali kota atau apapun saja dialihkan pada seseorang. Tapi kalau sekedar untuk mengadop berbagai keinginan dalam rangka sebagai bentuk partisipasi masyarakat seperti itu saya kira sah-sah saja sampai di situ ya. Tetapi paling-paling tidak sampai pada decision di situ ya, tapi sekedar untuk mengumpulkan tentang pemahaman pengetahuan, betapa jangankan menjadi 365 hari jadi wali kota, ternyata 1 hari saja saya udah kalau kelimpungan kayak begini gitu ya. Nah itu sampai di situ saya kira itu sah-sah saja sebagai bentuk keterlibatan masyarakat mengetahui tentang seluk-beluk berpemerintahan gitu ya, karena hal-hal gitu sah-sah saja untuk tadi bahwa pemerintahan ini milik rakyat gitu ya, bahwa rakyat lah yang punya pemerintahan, itu sah-sah sampai di situ. Tetapi formil untuk mengalihkan jabatan kepada seseorang yang tidak melalui mekanisme yang diatur oleh satu undang-undang, itu satu hal yang tidak boleh dilakukan gitu ya gitu. Ini hanya sampai ini saja. Sampai bukan guyon gitu ya, guyon, tapi untuk ini aja merekam gitu ya, merekam berbagai peristiwa yang ada di dalam struktur pemerintahan oleh seseorang untuk diambil di ini kan, ternyata berat menjadi wali kota itu, jangankan 365 hari gitu ya. Berat, 1 hari saja ternyata jangankan bekerja, saya kira menginventarisasi masalah saja kayaknya nggak bisa gitu. Itu salah satu hal ya, jangankan bekerja, jangankan mengambil decision segala macam, menginventarisasi saja persoalan yang ada di Kota Bandung, itu saya kira itu bukan barang yang gampang untuk dicapai gitu ya. Tapi Pak Rusli, kalau untuk mengikuti kegiatan Pak Wali Kota sehari atau mungkin bisa dibilang menjadi deputi, itu sah-sah saja, tidak apa-apa? Sah-sah saja, mengikuti diajak selain itu, barangkali Wali Kota mungkin sudah respon yang begitu. Bisa ini kalau cobalah Anda misalnya Pak Wali Kota mengatakan gini aja lah, janganlah Anda dulu ngomong-ngomong wali kota becus kerja atau enggak gitu ya. Kata wali kota, udah deh, kamu ikut sama aku 1 hari, dari mulai aku masuk ke kantor sampai aku balik ke kantor, coba Anda inventarisasi pekerjaan saya 1 hari ini, apa yang sebetulnya apa yang dapat saya lakukan, dan keluar decisionnya,
keluar kebijakannya, keluar blade-nya, atau yang kedua kita hanya melakukan apa saja gitu ya. Saya kira di tempat hal-hal yang semacam itu hal-hal yang saya kira oleh wali kota dapat dilakukan untuk mengetahui betapa urusan pemerintahan itu bukan urusan yang dianggap oleh orang sepele lah gitu, masa gitu aja nggak bisa. Ya jangan gitu, taman aja sekarang. Coba orang, ya, saya gini Mbak itu ya, saya lihat taman yang di jalan yang memisahkan jalan Pasteur ya. Nah, jalan Pasteur. Saya bilang ini saya rasanya mau itu membersihkan taman itu gitu ya. Tapi coba dengan kalimat yang semacam itu dilakukan, itu kayaknya mungkin seminggu nggak nyampe itu. Belum selesai itu untuk itu. Nah, ini hal yang sebetulnya dapat kita lihat, dapat kita dapat kita gambarkan segala macam, tapi ketika itu dilakukan itu bukan barang yang bisa dengan gampang dikatakan seperti kata-katanya wah ini gampang ya gitu. Nah, seperti itu saya kira hal-hal yang macam itu wali kota kalau memang ada keinginan untuk kayak begitu, saya kira hal yang wajar untuk diinikan sehingga orang tahu persis, oh ngurus rakyat, ngurus pemerintahan itu ternyata betul-betul rakyat harus ikut bertanggung jawab dalam konteks bukan hanya sekedar mengkritik apa yang dilakukan, tapi ternyata giliran diajak langsung terjun ke dalam dunia nyata pemerintahan, itu ternyata itu hal yang ini gitu. Mudah-mudahan sih apa yang saya ceritakan ini salah semua gitu ya, sehingga nanti banyak orang ternyata oh benar, oh bisa gini saya lakukan. Ya mudah-mudahan bagus saja kalau udah begitu gitu ya. Ya mungkin tidak segampang yang dibayangkan ya, tidak semudah yang dibayangkan. Nah mungkin Mas Udin ada yang pengen ditanyakan kepada Pak Rusli selaku pakar hukum tata negara? Selamat sore Pak Rusli. Selamat sore Mas, ya gimana? Ya, jadi kalau misalkan terkait terkait kita yang kemudian diikutkan sebagai wali kota seperti itu ya, mungkin menjadi ajudan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, apakah ketika memang kita diajak gitu ya oleh Kang Emil lah istilahnya seperti itu, dan ketika kita memiliki suatu ide inputan yang kemudian istilahnya sampai ke tahap ya decision lah istilahnya kayak gitu, dan kemudian Kang Emil merestui lah seperti itu, dan ya berarti sah-sah saja seperti itu meskipun sebenarnya decision itu dari kita gitu, tapi melalui Kang Emil seperti itu. Oh iya. Ya, baik Pak Rusli, mohon maaf boleh singkat saja jawabnya karena kita waktunya terbatas. Gimana langsung? Ya. Ya gini, kalau Emil mengatakan oke, tolong Anda ini kan dan segala macamnya, tetap keputusan itu secara organisasi ketatanegaraan, putusan itu bukan putusan peserta ya, tapi putusan wali kota yang artinya gini, wali kota menyatakan coba menurut Anda bagaimana ini decision yang bisa diambilnya, saya seperti itu, tetapi nanti sebagai wali kota akan mengatakan ini putusan warga saya bernama ini ide dasarnya seperti ini, kemudian saya lakukan dan saya sepakat dengan ide itu, dan kemudian ini katakanlah ini sesuatu yang yang kami legalisasi, katakanlah sebagai wali kota mengatakan ya benar itu memang decision yang harus dilakukan oleh wali kota gitu ya. Sebatas semacam itu saya kira sah-sah saja. Tapi kalau sudah menyangkut bahwa decision itu menyangkut anggaran dan sebagainya, itu akan sulit mempertanggungjawabkannya secara hukum karena anggaran itu jelas. Saya yakin tidak ada posnya di dalam APBD Kota Bandung untuk mengatakan ada satu anggaran mata anggaran yang dikeluarkan untuk ngambil decision satu persoalan yang bukan oleh wali Kota Bandung. Gitu. Baik. Itu satu hal yang ini, sebab itu menyangkut angka itu sudah jelas, angka itu adalah angka yang dipertanggungjawabkan oleh Kota Bandung, kecuali uang Emil sendiri gitu ya. Uang Emil dikeluarkan untuk itu ini yang sama sekali tidak menyinggung persoalan-persoalan keuangan yang berkaitan dengan APBD, karena apapun yang dilakukan oleh seseorang pejabat ya ini kan atau kebijakan-kebijakan itu adalah jabatan-jabatan publik gitu ya. Jadi artinya sampai di tahapan itu seperti itu, kalau saya mempunyai pandangannya seperti itu. Jadi ini bukan sederhana ya, karena ini banyak aspek-aspek yang terkaitnya gitu ya. Aspek yang terkaitnya banyak, menyangkut keuangan ya segala macamnya gitu. Itu baik. Terima kasih banyak Pak Rusli. Terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi. Terima kasih banyak. Dan untuk Mas Udin, terima kasih banyak juga. Semoga nantinya jika terpilih menjadi bisa kita bilang deputi dari Kang Emil kelak,
Ini segala ide kreatif dari Mas Udin akan terlaksana dengan baik juga ya. Sukses untuk Mas Udin sekali lagi ya. Untuk Anda juga saudara, jangan dulu kemana-mana karena setelah ini kami masih memiliki beberapa informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Kami sajikan detail informasi penting untuk Anda. Tarik ulur digelarnya musyawarah nasional ini terus mengemuka. Pemerintah akan memeriksa lewat Menteri ESDM dalam mengikuti perkembangan setiap peristiwa di Indonesia. Kompas Petang, Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Mencari jawaban dari setiap kegetiran. Live Report akan merangkum semangat